Entah sudah berapa banyak kerugian ekonomi, korban sakit dan juga bahkan meninggal, perasaan sedih, kecewa, dan sakit hati yang kita rasakan bersama-sama akibat pandemi ini. Kita diajak dan dipaksa untuk melakukan sesuatu di luar dari kebiasaan yang kita lakukan. Proses belajar mengajar, cara kita bekerja, pola komunikasi dan sosialisasi, demikian pula cara kita beribadah. Banyak hal-hal yang harus dirubah akibat pandemi ini. Dan tentu banyak hal negatif juga yang kita rasakan. Akan tetapi kalau kita mau lebih fair dan lebih luas melihat pandemi ini, maka pandemi ini tidak seluruhnya membawa hal negatif. Dan ternyata pandemi ini mengajarkan kita pada hal-hal yang positif. Misalnya, pandemi ini mengajarkan kita untuk lebih aware atau lebih perhatian terhadap kesehatan kita. Pandemi ini juga mengajak kita untuk lebih melek teknologi dan penggunaannya. Demikian pula, pandemi ini juga mengingatkan kita akan panggilan dasar iman kita. Pandemi ini mengajak kita untuk kembali mengingat panggilan dasar iman kita dan kita diajak untuk melakukannya bersama. Panggilan dasar iman seperti apa yang kita miliki sebagai pengikut Kristus? Maka mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi saya akan membacakan dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Demikian firman Tuhan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang diajarkan atau menjadi dasar panggilan kita, Bapak Ibu. Dasar panggilan iman kita adalah menjadi utusan Kristus. Bahwa kita diajak untuk bersaksi, menjadi saksi Kristus di tengah kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, utusan seperti apa? Pengajaran seperti apa yang diberikan kepada kita sehingga kita harus memberikan pada orang lain? Sebelum Yesus memberikan perutusannya ini, Yesus mengajarkan mengenai hal tentang kerajaan sorga. Hal tentang kerajaan sorga ini sama dengan kerajaan Allah. Keduanya sama. Hanya dalam Matius, kerajaan sorga disebut karena pembacanya adalah orang Yahudi yang tidak biasa menggunakan kata Allah, sehingga diganti dengan sorga. Jadi kerajaan sorga dan kerajaan Allah sebenarnya sama. Apa yang dimaksud dengan kerajaan sorga dan kerajaan Allah? Kerajaan sorga dan kerajaan Allah bukan sesuatu yang akan datang atau abstrak. Tapi kerajaan sorga dan kerajaan Allah selalu diajarkan pada Kristus, dibarengi dengan sikap-sikap kemanusiaannya, sehingga timbul di sana pemulihan kehidupan. Timbul di sana kedamaian, kesejahteraan, dan kedamaian. Maka kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus adalah tentang bagaimana kita memanusiakan manusia lain, tentang bagaimana kita mampu memberikan pemulihan terhadap orang lain, sehingga menumbuhkan suasana damai, sukacita, dan kebahagiaan. Dan setelah itu kita diutus untuk melakukannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, dalam situasi seperti ini, pemulihan semacam apa yang bisa kita lakukan? Kemanusiaan semacam apa yang kita bisa lakukan? Bapak Ibu, kalau kita memahami pemulihan sebagai kita mengembalikan suasana saat ini pada suasana yang semula, tentu akan sangat susah. Tapi kalau kita memahami pemulihan sebagai sebuah proses yang kita usahakan untuk tadi membawa kedamaian, kesejahteraan kepada kehidupan bersama, maka banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, salah satunya adalah pengendalian diri. Kita diajak untuk mengendalikan diri di tengah ketakutan ini. Saya tahu betul, kita semua ada di tengah ketakutan, kekhawatiran karena virus yang ada di sekitar kita. Lebih lagi kalau misalnya kita tahu bahwa tetangga kita atau keluarga kita menjadi ODP, orang dalam pengawasan, atau PDP, pasien dalam pengawasan bahkan positif corona. Tentu kita merasakan khawatir. Ini wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kekhawatiran kita ini berlebihan.
yang akhirnya menjadikan kita lalu memberitakan hal-hal yang belum tentu kebenarannya pada orang lain, dan orang lain juga menjadi takut dan khawatir. Sehingga kekhawatiran yang kita rasakan secara berlebihan ini lalu menular kepada orang-orang di sekitar kita. Padahal ini mampu membawa pengaruh yang negatif bagi pasien yang sedang dalam pemulihan. Maka kemanusiaan yang bisa kita lakukan, pemulihan yang bisa kita lakukan adalah dengan cara mengendalikan diri kita. Kita diajak untuk mengendalikan diri, mengendalikan perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, demikian pula jari-jari kita. Sehingga kita tidak menulis hal-hal yang menakutkan dalam grup-grup WA misalnya, atau sosial media yang lain, sehingga menimbulkan ketakutan berlebihan juga pada orang-orang yang membaca. Kita diajak untuk menjadi utusan Kristus, untuk menjadi saksi Kristus yang mengabarkan kabar sukacita, kedamaian, kemanusiaan, sehingga mampu memulihkan keadaan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua.